suasana politik sekarang tuh udah kayak kompor yang kelamaan ditinggal nyala, mendidih, muncrat kemana-mana. Netizen udah nggak tahan lagi sama keadaan. Timeline medsos penuh sama suara kekecewaan. Dari Twitter, Instagram, sampai TikTok, semuanya ribut soal satu hal. Prabowo harus lengser. Tagar naik, trending tiap hari, kayak nggak ada habisnya. Orang-orang pada ngomongin ini dengan emosi yang campur aduk. Ada yang ngetik panjang sambil curhat, ada yang bikin meme sarkas, ada juga yang cuma komen singkat tapi tajam. Semua serba panas. Rasanya kayak semua orang punya unek-unek yang udah lama ditahan, sekarang akhirnya meledak barengan. Tapi yang bikin makin rame, ternyata nggak semua orang setuju sama konsekuensinya. Karena kalau beneran lengser, otomatis Gibran yang naik. Nah, disinilah situasi jadi runyam. Banyak netizen yang teriak lantang, jangan dong, jangan sampai Gibran jadi presiden. Jadi kayak ada drama ganda, mau lengser tapi nggak rela sama pengganti. Medsos jadi panggung penuh drama. Satu akun bikin thread panjang tentang alasan Prabowo harus turun, akun lain langsung nyamber. Ya, kalau gitu siap-siap dipimpin Gibran. Lalu balas-balasan, debat kusir, bahkan sampai saling sindir personal. Semua orang pengen suaranya paling didengar. Kayak lagi lomba siapa yang paling keras teriaknya. Di balik keributan itu ada juga yang ngasih analisis lebih serius. Mereka bilang ini bukti kalau rakyat sebenarnya lagi kehilangan arah. Nggak percaya sama pemimpin, tapi juga nggak percaya sama sistem. Jadi netizen kayak orang lagi marah, tapi bingung mau marah ke siapa. Ujung-ujungnya ya balik lagi ke ribut di kolom komentar. Perasaan kecewa makin numpuk karena ekspektasi tinggi yang dulu sempat dijual terasa nggak sesuai kenyataan. Orang-orang berharap Prabowo bakal jadi sosok yang beda, tapi sebagian mulai merasa biasa aja. Lalu muncul ketakutan baru. Kalau sampai Gibran naik, apakah kondisi bakal makin ruwet? Nah, dari situlah lahir penolakan ganda yang bikin drama ini makin panas. Kalau dilihat lebih dalam, kondisi ini mirip kayak pasangan yang lagi berantem parah. Udah nggak tahan sama pasangan sekarang, tapi juga nggak siap buat pindah ke yang baru. Jadi akhirnya stuck, penuh emosi, penuh amarah, tapi nggak ada jalan keluar. Itulah vibes yang lagi bergulir di timeline politik hari ini. Di warung kopi obrolan soal ini juga rame banget. Ada yang bilang, lengser aja biar cepet beres. Tapi ada yang langsung nyeletuk. Loh, kalau Gibran naik gimana? Sama aja dong. Obrolan kayak gitu akhirnya nyambung lagi ke medsos dan makin lama makin nyebar luas. Rasa frustrasi jadi kayak api yang disiram bensin. Netizen makin kreatif dalam meluapkan kekecewaan. Ada yang bikin video parodi, ada yang bikin komik sindiran, bahkan ada yang bikin lagu plesetan. Semuanya ditujukan buat nunjukin betapa panasnya suasana. Bukan cuma sekedar kritik, tapi juga jadi bentuk ekspresi massal yang bikin situasi makin nggak bisa diabaikan. Akhirnya, babak pertama dari keramaian ini jelas. Rakyat Maya udah nggak bisa diem. Mereka pengen perubahan, mereka teriak sekeras-kerasnya, tapi di balik itu ada kebingungan besar soal siapa yang benar-benar layak jadi pengganti. Lengser jadi tuntutan, tapi bayangan Gibran di kursi presiden bikin banyak orang langsung ciut. Drama baru pun resmi dimulai. Nah, setelah suara lengser menggema di mana-mana, netizen malah masuk ke fase dilema. Kayak orang udah niat putus, tapi begitu ingat kalau habis itu statusnya jomblo, malah bingung sendiri. Sama aja, mereka udah teriak minta Prabowo mundur, tapi begitu ingat aturan main kalau otomatis Gibran yang naik, banyak yang langsung ciut kayak balon kempes. Medsos pun jadi semacam ruang curhat kolektif. Ada yang nulis, kita maunya perubahan, bukan ganti ke Gibran. Ada juga yang geletuk, lengser tapi diganti Gibran itu sama aja muter-muter di lingkaran setan. Jadi kayak orang kehausan, tapi gelas yang ada isinya malah air asin. Minum salah, nggak minum makin tersiksa. Banyak orang yang tadinya lantang banget minta lengser, sekarang jadi agak pelan ngomongnya. Ada rasa was-was kalau langkah itu justru bikin situasi makin nggak jelas. Netizen mulai mikir, jangan-jangan apa yang mereka tuntut bisa jadi bumerang. Kayak udah siap buka pintu, tapi ternyata di luar ada badai gede yang bikin lebih parah. Sebagian yang lebih realistis malah bilang, ya kalau gitu sabar aja sampai pemilu berikutnya. Tapi komentar kayak gini biasanya langsung dibalas keras sama yang lain. Kalau nunggu bisa-bisa makin hancur. Jadi ya, timeline isinya perang pendapat antara yang pengen cepet dan yang lebih mikir panjang. Yang bikin dilema makin kerasa, rakyat sebenarnya nggak punya figur lain yang dianggap benar-benar bisa jadi jalan tengah. Nama-nama alternatif kadang disebut, tapi selalu mentok di debat.
Ada yang nggak dikenal luas, ada yang dinilai nggak cukup kuat, atau malah dicap sama aja kayak yang lain. Jadinya netizen kayak main kartu, tapi semua pilihan dianggap jelek. Banyak juga yang merasa kalau kondisi sekarang kayak dipaksa milih antara dua jalan buntu. Mau maju salah, mundur juga salah. Di satu sisi pengen bebas dari kekecewaan. Di sisi lain nggak rela terjebak di tangan pengganti yang dianggap lebih nggak siap. Jadi ya wajar kalau suasana makin emosional. Karena nggak ada solusi yang bikin semua puas. Obrolan ini nggak cuma jadi bahan ribut di medsos, tapi juga merembet ke dunia nyata. Di tongkrongan, orang bisa debat panjang soal skenario ini. Ada yang optimis, ada yang pesimis, ada juga yang cuma ketawa sinis bilang, ya ujung-ujungnya kita cuma penonton doang. Semua saling lempar opini, tapi nggak ada satu pun yang benar-benar bisa jawab tuntas. Ketidakpastian itu bikin emosi rakyat makin gampang meledak. Ada yang mulai nyinyir ke pemerintah, ada yang malah nyindir sesama rakyat. Situasinya jadi kayak api unggun yang disiram bensin. Makin lama bukannya padam, malah makin membesar. Dilema ini berubah jadi rasa frustasi kolektif. Tapi menariknya, justru dari dilema ini, netizen makin kompak dalam satu hal. Mereka sama-sama merasa nggak punya kendali. Seolah-olah semua skenario udah diatur. Rakyat cuma bisa milih ikut atau enggak. Dan rasa nggak berdaya itulah yang bikin teriakan mereka makin emosional, makin keras, makin sulit diabaikan. Pada akhirnya, dilema netizen bukan cuma soal siapa yang duduk di kursi presiden, tapi soal rasa percaya. Mereka pengen perubahan, mereka pengen didengar, tapi di tengah jalan sadar kalau apapun pilihannya tetap bikin resah. Dan disinilah drama makin seru, karena rakyat yang bingung ini kayak bara yang siap meledak kapan aja. Dari dilema yang bikin pusing itu, pelan-pelan mulai kelihatan satu hal yang jauh lebih dalam. Ternyata, rakyat udah sampai di titik nggak percaya lagi. Bukan cuma sama orangnya, tapi sama sistemnya juga. Kayak kalau lagi makan di restoran, udah kapok sama masakan chefnya, tapi tetap nggak percaya sama dapurnya. Jadi apapun yang disajikan, rasanya tetap hambar. Netizen ngerasa kayak udah terlalu sering dikasih janji manis, tapi hasilnya pahit. Ekspektasi dulu tinggi, sekarang malah jadi bahan kecewa berjamaah. Nggak heran kalau orang-orang mulai komentar, udahlah siapapun presidennya sama aja. Kalimat itu sekarang sering banget muncul, kayak mantra pesimis yang dipakai buat ngelindungin diri biar nggak terlalu berharap lagi. Fenomena ketidakpercayaan ini sebenarnya lebih bahaya daripada sekadar ribut lengser atau nggak lengser. Karena kalau rakyat udah kehilangan kepercayaan, apapun yang dilakukan pemimpin pasti kelihatan salah. Mau bikin kebijakan bagus pun tetap dianggap pencitraan. Mau ngomong serius, tetap dibilang sandiwara. Jadi ya wajar kalau situasi makin panas, karena udah nggak ada ruang buat percaya. Bahkan, Gibran yang tadinya dipandang anak muda pembawa harapan, sekarang ikut kena getah. Banyak yang bilang dia belum layak, belum berpengalaman, bahkan ada yang sinis. Itu cuma warisan politik doang. Jadi, wajar kalau suara menolak dia naik jadi presiden makin kencang. Rakyat merasa kayak lagi dicekokin sesuatu yang nggak mereka pesen. Ketidakpercayaan ini juga bikin medsos jadi lahan penuh sinisme. Apapun berita tentang pemerintah langsung dihujani komentar miring. Kadang isinya nyindir hal kecil yang sebenarnya nggak nyambung, tapi karena udah sebel duluan, semua hal jadi bahan ejakan. Ini kayak hubungan yang udah toksik, sekecil apapun masalah bisa jadi bahan ribut besar. Yang lebih miris, banyak orang sekarang lebih percaya sama obrolan warung kopi atau thread anonim di Twitter daripada penjelasan resmi pemerintah. Itu nunjukin betapa tipisnya kredibilitas yang tersisa. Sekali orang udah nggak percaya, mau diklarifikasi gimana pun tetap dianggap bohong. Dan itu bikin jurang antara rakyat sama pemimpin makin lebar. Fenomena ini bukan cuma bikin gaduh, tapi juga bikin rakyat gampang terpancing emosi. Isu kecil bisa meledak jadi besar karena dasarnya udah nggak percaya. Orang jadi gampang curiga, gampang nuduh, gampang marah. Dan makin hari, rasa itu makin menumpuk, kayak bara yang nggak pernah dipadamkan. Di sisi lain, sebagian rakyat mulai pasrah. Mereka ngomongnya santai tapi sebenarnya pahit. Ya udahlah, kita rakyat kecil cuma bisa nonton aja. Respon kayak gini bikin suasana makin getir, karena artinya orang udah berhenti berharap. Kalau harapan mati, yang tersisa tinggal marah atau cuek. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Akhirnya, ketidakpercayaan ini bikin semua pihak serba salah. Pemerintah salah langkah dikit, langsung dihujat. Rakyat sendiri juga bingung, nggak tahu harus percaya sama siapa. Semua jadi serba abu-abu, nggak ada lagi tokoh yang benar-benar dianggap bisa dipercaya penuh.
inilah wajah krisis kepercayaan yang sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekadar lengser atau nggak lengser. Dan dari sinilah drama politik ini jadi makin liar. Karena rakyat yang kehilangan kepercayaan itu ibarat ombak di laut lepas. Bisa tenang sebentar, tapi sekali ngamuk bisa ngehantam apapun yang ada di depannya. Fenomena ketidakpercayaan ini bukan cuma ribut online, tapi alarm keras kalau ada yang benar-benar nggak beres di hubungan antara rakyat sama pemimpinnya. Setelah kepercayaan rakyat runtuh kayak rumah kartu, suasana politik sekarang jadi ruwetnya minta ampun. Orang udah nggak tahu lagi harus berdiri di pihak mana. Mau dukung pemerintah rasanya nggak yakin. Mau oposisi bingung siapa yang bisa dijadikan pegangan. Akhirnya semuanya kayak jalan di lorong gelap tanpa lampu. Penuh rasa takut tapi tetap harus jalan. Kerumitan ini makin kelihatan tiap kali nama calon alternatif disebut. Ada yang nyebut tokoh A, langsung ada yang nyeletuk. Ah, itu sama aja. Nyebut tokoh B, langsung dibalas. Mana bisa dipercaya? Begitu terus kayak roda nggak berhenti muter. Jadi kayak semua pilihan udah dicap jelek duluan sebelum dikasih kesempatan. Buat rakyat kecil, kondisi ini bikin tambah capek. Bayangin aja, tiap hari bangun tidur harus mikirin harga kebutuhan pokok, pas buka medsos yang ketemu malah drama politik tanpa ujung. Rasanya kayak lagi lapar, tapi disodorin tontonan orang berantem rebutan kursi. Jadi bukan bikin kenyang, malah bikin kepala pusing 7 keliling. Politik sekarang ibarat sinetron dengan plot twist nggak jelas. Satu sisi ada kubu yang teriak lengser, sisi lain ada yang bilang bertahan. Tapi anehnya, nggak ada skenario yang bikin semua puas. Mau ganti, takut makin parah. Mau bertahan, takut makin terpuruk. Jadi ya semua pihak kayak main tarik tambang di lumpur. Nggak ada yang benar-benar menang, semua sama-sama kotor. Kerumitan ini juga kebaca dari cara orang debat. Kadang isinya udah bukan argumen, tapi caci maki. Padahal awalnya cuma beda pendapat soal masa depan negara, ujung-ujungnya jadi saling hina pribadi. Dari situ kelihatan kalau emosi udah jauh lebih dominan daripada logika. Politik jadi bahan bakar amarah, bukan lagi ruang cari solusi. Yang bikin makin miris, banyak elit politik malah kelihatan santai, seakan nggak peduli kalau rakyat lagi ribut. Mereka kayak duduk di kursi empuk sambil nonton keributan netizen kayak nonton reality show. Bagi mereka mungkin ini cuma angin lalu, tapi buat rakyat, ini luka yang tiap hari digaruk sampai makin parah. Dalam kondisi serumit ini, rasa percaya diri rakyat buat ikut politik makin tipis. Banyak yang ngomong, ngapain ikut mikirin, ujung-ujungnya sama aja. Komentar kayak gitu jadi tanda kalau politik udah gagal jadi ruang harapan, malah berubah jadi ruang kecewa. Itu kerumitan paling berbahaya, karena rakyat mulai merasa nggak punya kendali sama sekali. Ada juga yang mencoba nyari jalan tengah, tapi seringkali tenggelam di tengah kebisingan. Suara yang tenang kalah sama suara yang marah. Orang-orang yang pengen solusi malah diserang, dituduh pilih kubu ini atau kubu itu. Jadi makin jelas, kerumitan politik sekarang bukan sekedar soal siapa presidennya, tapi gimana cara rakyat bisa tetap waras di tengah ribut nggak ada ujung. Kalau dipikir lagi, politik kita sekarang kayak benang kusut. Semakin ditarik, makin ruwet. Semua pihak merasa benar, semua pihak merasa punya alasan, tapi nggak ada yang benar-benar mau duduk bareng buat cari solusi nyata. Dan sementara itu, rakyat kecil cuma bisa ngelus dada, jadi penonton setia drama tanpa henti. Akhirnya, potret politik yang rumit ini nunjukin satu hal. Bangsa ini lagi jalan di persimpangan yang penuh kabut. Jalan manapun yang dipilih, selalu ada resiko besar di depan. Dan rakyat cuma bisa berharap, jangan sampai pilihan yang diambil justru bikin mereka makin jauh dari rasa aman dan keadilan yang udah lama ditunggu. Di tengah semua ribut, semua tarik-menarik kepentingan, ujung-ujungnya semua balik lagi ke rakyat. Suara netizen yang bikin medsos bergetar sebenarnya cuma cermin betapa rakyat udah nggak bisa nahan lagi. Mereka yang tiap hari ngerasain harga naik, kerjaan makin susah, hidup makin berat, sekarang pengen banget ada perubahan nyata. Bukan janji, bukan drama, tapi langkah yang beneran kerasa di perut dan di hati. Rakyat sebenarnya nggak muluk-muluk. Mereka nggak peduli siapa yang duduk di kursi presiden kalau kebutuhan dasar bisa terpenuhi. Kalau mereka bisa hidup tenang tanpa harus mikirin besok bisa makan apa atau enggak. Tapi karena rasa kecewa udah numpuk terlalu lama, akhirnya siapapun yang duduk di kursi itu selalu jadi sasaran. Harapan yang terlalu sering dikecewakan berubah jadi amarah yang meledak-ledak. Dan yang bikin suasana makin emosional, rakyat ngerasa kayak nggak punya pilihan.
Mereka kayak dipaksa nonton drama yang endingnya udah diatur. Kalau Prabowo lengser, otomatis Gibran naik. Kalau bertahan, rakyat tetap kecewa. Jadi apapun skenarionya, rakyat selalu di posisi kalah. Dari situ lahir perasaan pahit. Kapan sih kita benar-benar didengar? Emosi yang tumpah di medsos itu sebenarnya jeritan yang lama dipendam. Jeritan tentang harga hidup, tentang janji-janji politik yang nggak ditepati, tentang mimpi yang kandas sebelum sempat terwujud. Orang-orang ngetik dengan marah karena mulut mereka seolah udah nggak punya tempat di dunia nyata. Mereka marah, mereka lelah, mereka pengen banget ada yang benar-benar peduli. Di warung kopi, di angkot, di pasar, percakapan soal politik udah jadi bumbu sehari-hari. Kadang sambil ketawa getir, kadang sambil geleng kepala. Semua orang punya opini, tapi semuanya berangkat dari keresahan yang sama. Hidup nggak makin mudah, justru makin berat. Politik jadi topik wajib karena di balik itu ada rasa takut soal masa depan. Kalau dipikir, suara rakyat yang gaduh ini sebenarnya energi besar. Energi yang bisa banget dipakai buat perbaikan kalau aja ada pemimpin yang mau dengerin. Tapi sayangnya selama ini energi itu cuma dianggap kebisingan. Padahal di balik kebisingan itu ada pesan yang jelas. Rakyat pengen dihargai, rakyat pengen diperhatikan. Dan disinilah inti dari semuanya. Lengser atau nggak lengser, ganti pemimpin atau tetap, semua bakal sia-sia kalau nggak ada perubahan yang benar-benar menyentuh rakyat. Karena rakyat udah terlalu sering jadi penonton, udah terlalu sering jadi korban keputusan yang mereka sendiri nggak pernah ikut nentuin. Mereka capek dijadiin objek, mereka pengen jadi subjek. Suara rakyat ini nggak bisa terus dipinggirkan. Kalau terus-menerus dianggap angin lalu, lama-lama bisa berubah jadi badai yang nyapu semua yang ada di depannya. Itulah kenapa keributan di dunia maya jangan dianggap sepele. Itu bukan sekadar tagar, itu tanda kalau rakyat lagi haus akan keadilan. Ujungnya semua drama ini ngajarin satu hal. Kekuasaan bisa diperebutkan, kursi bisa berganti. Tapi tanpa rakyat yang percaya, semua cuma sandiwara kosong. Rakyatlah yang sebenarnya jadi jantung negara. Kalau jantung ini terus dipaksa berdetak dalam kondisi sakit, lambat laun tubuh bangsa ini bisa tumbang. Jadi mau Prabowo bertahan atau lengser, mau Gibran naik atau tidak, semua kembali lagi pada satu hal. Apakah rakyat akhirnya didengar atau tetap diabaikan? Karena pada akhirnya suara rakyat bukan cuma sekadar keributan di medsos. Itu adalah tanda hidup dari sebuah bangsa yang masih berjuang buat masa depannya sendiri.